الفاتحة الهدية إلى الله يعفو عنا وعن والدينا وعن أولادنا وعن مشايخنا وعن معلمينا وعن أهل الحقوق علينا وجميع المسلمين والمسلمات وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلال وأن الله بجاه سيدنا يغفر ذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا ويجرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن ويرزقنا القبول والإقبال والفوز برضا رب العالمين في الدين والدنيا الآخرة وأن الله يوصل العباد والبلاد ويرحم العباد والبلاد وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويتوفانا عليه ويختم لنا ولكم الحسنى ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم صالح خصوصا المعلم هذا الشيخ تلاميذ المحاني والشيخ وإلى أرواح بقية محمد طيب محمد أمي جميع الشيخ يجي محمد بقية جري أجمل سائب أحجي أحمد شيخ جدتي تاسم عبد الغني مسنون من أنظرنا المسيمة من سنة محمد بن محمد حسن محمد حسن بن سنة وصولهم وأبورهم وإلى أرواح والدينا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شيخ لله لهم الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين ربهم للفقراء bacanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ala haula anaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidna ilma wa la haula wa la quwwata illa billah Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal ruzuq salah al-jasad wa ruh wahdi qulubana bihaqqi sayyidina Muhammad wahdi qulubana wa nawwir basarana wa sahih badanana saddid lisanana bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik. Qala Allah Ta'ala fil Quran. Lil fuqara itu ya. Lil fuqara allazina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. صدق الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang dengan nikmat-nikmatnya kita dikumpulkan di majlis ilmu. Mudah-mudahan kumpulnya kita di majlis ilmu mendapatkan cucuran rahmat barokah pahala yang besar. Dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman lil fuqara, bagi orang-orang yang fakir, allazina, yang mana mereka uhsiru, tertahan, terikat, fi sabilillah, di jalan Allah. Alhamdulillah. Orang-orang yang fakir yang terikat di jalan Allah, tertahan, jadi nggak bisa kemana-mana dia.
Ya, karena pengen ikut, karena terlibat di dalam peperangan. Jadi nggak bisa nyari duit, nggak bisa dagang, karena fokusnya di peperangan di jalan Allah. Ya, nggak bawa duit, nggak bawa apa-apa emang orang. Ay habatsu anfusahum, yang menahan diri mereka alal jihad, untuk terus jihad. Tertawan dirinya di dalam jihad di jalan Allah. Jadi nggak bisa kemana. Ini ayat nuzilat fi ahli suffah. Diturunkan ya ayat untuk orang-orang sufi. Para sufi yang kerjanya itu ibadah, zikir kepada Allah, membersihkan diri mereka. Wa hum arba'u mi'atin minal muhajirin. Mereka itu 400 muhajirin. Dia ada ahli sufi, jumlahnya 400, termasuk orang-orang yang muhajir. Ya, orang-orang yang ikut hijrah. Kalau Ansar Madinah, kalau muhajir Mekah ya. Arsadu li ta'allumil Qur'an wal khuruja ma'as saraya. La yastati'una darban safaran fil ardi litijarah wal ma'ashi li sughlihim anhu bil jihad. Ya, orang-orang sufi yang jumlahnya 40 muhajirin, yang memang mereka itu fokus di dalam mempelajari Al-Quran, dan mereka keluar ngikut perang Saroya. Ya, perang Saroya. Kalau perang Ghazwah itu perang yang langsung dipimpin Rasul. Kalau Saroya sahabat. La yastati'una darban, mereka enggak sanggup untuk bergerak, berusaha melakukan musafir, dagang, nyari duit, nggak bisa. Karena mereka sibuk mempelajari Quran, sibuk mengkaji Quran. Ikut perang, ikut, jumlahnya 400. La yastati'una darban fil ardi, gak bisa berusaha di muka bumi, litijara, dagang, wal ma'ashi, dan mencari kehidupan. Lisyughlihim anhu bil jihad, karena memang sibuk perang. Ya, gak ikut perang aja mereka sibuk menyibukkan diri untuk mengkaji, mempelajari Al-Quran, apalagi ditambah sibuk perang. Udah tambah gak bisa menghasilkan uang. Tapi mereka nggak minta-minta, nggak minta buat makan, buat minum, buat kebutuhan, ya. Litta'affuf, karena mereka menjaga diri, kehormatannya, nggak minta-minta. Orang kalau minta-minta itu kan berarti dia menjatuhkan kehormatan, ya. Kecuali kalau dikasih, alhamdulillah, jangan tolak. Kata Siti Aisyah, jangan kau tolak rizki daripada Allah. Kalau mau nggak minta orang kasih, jangan tolak. Jangan tanya duit dari mana lu, nyinggung tuh. Orang kasih duit nanya, lu duit dari mana lu? Itu menyinggung perasaan. Terima aja deh. Dia mau dari mana ke nyari? Hah? Ya. Apalagi kalau yang dikasih minyak wangi. Apalagi kalau yang diberikan susu.
Apalagi yang diberikan bantal 3 tuh yang nggak boleh kita tolak. Orang kasih minyak wangi yang ditolak, mau ente demen mau kagak terima. Nggak mau ah. Jangan. Ya, orang kasih minyak wangi jangan tolak. Karena itu kecintaan Rasul. Itu tolak kecintaan Rasul. Kan diantara kecintaan Nabi al-itir. Ya. Yang kedua susu. Susu benar nih. Iya. Susu benar. Susu. Mau susu sapi kayak susu kambing, susu ontak. Kasih, ini. Lalu tolak bantal. Ya. Bantal buat menjaga, menyanggah tubuh. Duduk. Coba rebahan. Kalau nggak hilaf itu 3 perkara. Ya. Yahsabuhumul jahilu, orang-orang yang bodoh menyangka mereka keadaan mereka bihalihim aghnia, orang yang cukup, orang yang kaya, padahal susah, bukan miskin lagi, fakir, gak bisa mencari rezeki, mencari kehidupan, dagang dan sebagainya karena sibuk belajar Quran. Apalagi di peperangan, tambah lagi. Bagaimana dagang di perang? Hah? Lagi perang dagang siwak ya. Hah? Gak ada sempat. Sehingga mereka nggak minta-minta karena memelihara diri padahal susah, padahal fakir. Sehingga orang bodoh menyangka mereka itu aghnia, orang yang kecukupan. Ada kan orang yang kelihatan tiap hari susah mulai. Sampai orang sekampung tahu dia susah. Habis muter, ini minta, sono minta bantuan, sini minta bantuan, so waduh. Jadi orang masyhur itu, iya, sahibul minta, sahibul soal. As-sa'il jadinya dipanggil dia as-sa'il, kamu minta-minta. Jangan kita biar susah kelihatan keren aja gitu. Padahal minat ta'abbub, lantaran ta'abbubnya dia ali ta'abbubihim anis su'al wa tarkihi. Karena memang menjaga diri, mereka menjaga diri nggak minta-minta. Ya. Gak mau, watarkihi bahkan ninggalin minta-minta, gak mau. Ta'rifuhum ya mukhatabu bisimahum, kau mengetahui mereka, mengenal mereka, hei orang yang diajak bicara, bisimahum tanda mereka, alamatuhum minat tawadhu'i wa azaril juhdi. Kelihatan tandanya tuh dia tawadhu dan ada bekas kelelahan. Dia lelah tapi tawadhu, orang merendahkan diri. Kelihatan. Kata Allah tandanya itu. Ya. Semua orang punya tanda. Kalau kita ini kelompok ini ada tandanya, kelompok ini ada tanda, kelompok ini ada tanda. Termasuk ahli sunnah wal jamaah punya tanda. Ya. Dalam kitab Uzadul Kalam, syarah daripada apa namanya itu Aqidatul Awam, tanda ahli sunnah wal jamaah itu 2. Tanda ahli sunnah wal jamaah terpecah kelompokku nanti 73 golongan. Yang 72 semuanya di neraka. Yang 1 doang kata Rasul di sorga, yang disebut ahli sunnah. Yang 72 semuanya ngaku ahli sunnah jamaah.
72 kelompok tuh, 73 kelompok itu masing-masing mengklaim dirinya ahli sunnah wal jamaah. Kami yang sunni, kami yang sunni, kami yang sunni, kami yang sunni. Semuanya. Tapi Rasul cuman kasih tahu, cuman satu yang benar ahli sunnah wal jamaah. Dikaji ulama. Ya dalam kitab Syarah Aqidatul Awam itu tandanya cuma dua ahli sunnah wal jamaah. Ya. Yang pertama ahli sunnah wal jamaah tidak membenci ulama tauhid dan ulama tasawuf, tidak membenci. Kalau ada orang ngaku ahli sunnah wal jamaah tapi kerjaannya nyela-nyela ulama tauhid, nyela-nyela ulama tasawuf, berarti dia bukan ahli sunnah. Ada ulama tauhid namanya ahlul kalam, orang-orang yang mengerti tentang pengesaan Allah, tauhid. Makanya ada kitab tauhid yang wajib kita pelajari. Kitab cuma 3 yang wajib kita pelajarin, 3. Yang lain mah fardu kifayah. Yang lain fardu. Yang 3 ini fardu ain. Yang pertama tauhid, untuk kita kenal Allah, mengesahkan Allah, jangan sampai syirik. Yang kedua tasawuf, supaya orang kenal belajar fikih tapi nggak ngerti tasawuf, jindik jadi, sombong, takabur, riya, sum'ah, itu tasawuf. Ngajarin orang buat tawadu, itu kitab tasawuf. Nah, kalau ulama tauhid, ulama tasawuf udah diserang, berarti itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Yang kedua, tandanya tidak memusuhi, tidak menentang, tidak mengecilkan, tidak mencela ulama fikih. Namanya fuqaha. Ya. Jadi karena 3 ilmu nih wajib. Ini ada ulamanya tauhid, ini ada ulama-ulama tasawuf, sufi namanya. Itu ahli sufi. Kalau sufi bukannya bodoh, mereka pelajarin Quran. Oke, katakan sih ahlus sufa. Arba'atum minal muhajirin, ikut perang 400 muhajirin, ahli sufi. Turun nih ayat khusus buat sufiah. Dia nggak sibuk mengurusan dunia, sibuknya mengurusan akhirat. Itu orang-orang sufi. Kalau kita nggak bisa. Nah. Kalau fuqaha, yang ngajarin kita air, wudu, segala macam. Jadi kalau ada orang ngaku dia ahli sunnah wal jamaah, lihat aja. Kalau dia nyela-nyela ulama tauhid, dia nyela-nyela ulama tasawuf, ente boleh raguin. Ya. Apalagi fuqaha pakai duit salah. Udah deh, repot. Terutama fuqaha arba tuh. Imam Hanafi, Imam Malik, puluhan. A'immah itu puluhan. Tapi yang masyhur yang sampai kepegang tuh kebanyakan mayoritas umat Islam ya 4 mazhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, urutannya gitu. Hanafi dulu Abu Nu'man. Hanafi gurunya Imam Malik, Imam Malik gurunya Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi dia belajar banyak, bukan satu guru aja. Oh, fikih berarti produk manusia, iya. Tapi produknya tidak sembarangan, berdasarkan ilmu yang dia dengar dari sahabat, dia dengar langsung dari Rasul. Tinggal diaduin mah hadis-hadis. Kalau nggak ada istihad, tapi istihadnya nggak keluar daripada Quran dan hadis, istihad. Mereka orang-orang yang berhak beristihad. Ya.
kesungguhan di dalam mengkaji satu hukum, lahirlah namanya hukum fikih. Ya, oke, nggak boleh mengklaim satu sama lain lebih benar, nggak boleh. Orang mazhab Maliki, wah yang benar Syafi'i mah kagak, ya nggak boleh. Fikih. Kalau dia ngikut mazhab Maliki ya sudah, jangan nyalain yang lain. Fikih. Kebenaran mutlak hanya milik Allah. Paham ya? Tapi kan kita nggak bisa. Yang diturunkan sama Allah yang benar begini nih. Nah, emang itu nabi. Emang itu nabi. Kan bukan nabi kita. Ya. Kecuali Rasul, Nabi memang langsung yang ngajarin Allah. Adapun kita yang ngajarin ulama-ulama. Sahabat langsung gurunya Nabi Muhammad. Tabi'in gurunya sahabat. Tabi'in gurunya tabi'in. Ada orang sekarang bilang saya langsung belajar sama Allah. Saya langsung kaji Quran sendiri. Saya langsung kaji hadis sendiri. Pakai otak dia. Siapin neraka tempat ente. Gak bisa. Ada guru. Gak bisa ngarang sendiri. Walaupun Quran, hadis ada terjemahannya, tetap itu mesti ada guru tafsir, guru hadis. Ada jenjangnya. Sebagaimana sahabat belajar sama Rasul, sebagaimana tabi'in belajar sama sahabat, sebagaimana tabi'in belajar sama, karena mereka ada jenjang mempelajarinya, enggak langsung. Yang langsung cuma Allah, cuma Nabi Muhammad. Langsung gurunya langsung Allah, Jibril perantaranya. Adapun kita, ini kita baca tafsir, karangan, ikut kita. Kalau nggak bisa nyuruhin sendiri, Quran ikutin, selamat. Karena dia juga ngikutin gurunya ngikutin guru semua sampai sahabat. Lebih aman daripada pakai otak sendiri. Kayak si itu lo musodik, Sodik kaji Quran sendiri, pemimpin badminton apa? Bulu tangkis. Oke, saya suka miris kalau mendengar ulama ada yang nyalain ulama dulu, ada yang nyalain pengarang kitab ini, ada yang ada yang bilang ulama sedunia. Sekalipun ulama sedunia yang mengatakan iya, saya tidak. Ada kan yang ngomong gitu ya? Ulama sedunia bilang iya, saya bilang tidak. Kacau gitu. Hebat gitu. Ada yang ngomong gitu. Imad namanya. Imad bin Sarman. Imaduddin. Nggak boleh sombong. La yas'aluna an-nasa, mereka jaga diri, nggak minta manusia syai'an sedikit pun. Ya. Fayalhifuna ilhafa, pakai mendesak mintanya gitu. Lo nggak kasih gue sumpahin lo. Minta pakai ngedesak. Enggak, mereka nggak minta manusia dengan mendesak-desak. Aila su'ala lahum auslan. Pada dasarnya memang kagak minta, apalagi mendesak. Minta aja kagak, apalagi kalau dikasih alhamdulillah, enggak dikasih innalillah gitu. Fala yagau minhum ilhafun. Kalau pada asalnya saja tidak minta, apalagi ilhaf. Maksa, oh enggak. Minta aja kagak. Ya, apalagi wahwal ilhah, itu disebut ilhah. Kalau minta aja kagak, apalagi Allah kuatkan lagi ayatnya, firman-Nya, wa ma tunbigu min khairin fa innallaha bihi alim. Maka apa saja yang kamu infakkan daripada kebaikan, kita infakin aja, apaan aja yang namanya kebaikan.
Mau harta kek, mau makanan kek yang halal. Ya, di jalan yang betul gitu, yang tepat sasaran. Ya. Harus tepat sasaran, jangan salah nempatin sesuatu pada tempatnya, jangan, harus sesuai dengan tempatnya. Yang baik ditempatin pada tempat yang salah, enggak jadi baik. Ya, sendal taruhnya di kepala. Sendal kan alas kaki, bagus gak? Taruhnya di sini. Kopi injok-injok, salah tempat bung. Sesuatu yang baik, kalau tempatnya salah, enggak jadi baik. Ya. Itu orang soleh, orang baik, tapi bertempatnya di tempat yang enggak baik, ya jelek jadi. Apa saja yang kau infakkan daripada kebaikan, fa innallaha bihi alim. Allah tahu. Kalau Allah tahu, enggak perlu ente kasih tahu orang. Kan yang kita harapkan ketika kita berinfak hanya Allah. Emang orang bisa bikin kasih pahala kita? Emang orang bisa masukin kita ke dalam surga karena amal kita? Kan kagak. Yang nerima dan memberi pahala, membalas hanya Allah. Buat apa kasih tahu orang? Karena cukup Allah yang tahu perbuatan baik kita, termasuk sedekah. Biar Allah yang balas, Allah yang berikan kita pahala. Orang nggak perlu tahu. Faida pamujazin alaih, karena Allah Maha tahu, Allah balas infak kita. Allazina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyah. Ya. Mau infakin malam hari diam-diam, orang kagak ada yang tahu, siang hari terang-terangan orang pada tahu, tapi ikhlas karena Allah, Allah yang balas. Ada pahalanya. Maka ada orang lebih memilih di siang di malam hari sedekahnya, orang lagi pada tidur. Ditaruh beras tuh, 1 liter 2 liter di pintu rumah orang fakir. Orang fakir pas buka pintu ada beras, alhamdulillah. Wah, dari malaikat katanya. Beras turun dari langit. Padahal kita diam-diam. Namanya shadaqatus sir. Tudfi'u ghadabur rabb. Ghadabar rabb. Sedekah sir itu memadamkan murkanya Allah. Allah lagi murka sama kita nih, lagi marah sama kita. Gara-gara sedekah sir kita, sedekah yang orang nggak tahu kecuali Allah, Allah langsung kagak jadi marah. Ya, sedekah tuh. Mudah-mudahan kita bisa kerjain. Biar seumur hidup sekali aja. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha wa biha nub'asu insyaallah ta'ala minan aminin bi rahmatillah wa karamih. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi. Jazallahu 'anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh. Jazallahu 'anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh. Jazallahu 'anna sayyidina Muhammadan
بما هو أهله. صلى الله على محمد، صلى الله على محمد، صلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وأوصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.